Shalom, salam sejahtera untuk kita semua saudaraku. Dimanapun Anda berada, mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Lebih khusus, kita akan pelajari pelajaran swasabad, pelajaran yang ke-8 untuk triwulan yang pertama di tahun ini. Dan judul pelajaran kita ialah perencanaan untuk sukses. Saudara, sebelum kita belajar bersama-sama, saya mau ajak kita semua berdoa, minta tuntunan kuasa sorga. Kita berdoa. Bapa di sorga, Kau yang butuhkan kuasa Roh Kudus-Mu, kiranya hadir mengurapi lidah hamba-Mu, bahkan mengurapi semua anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan channel ini, sehingga mereka boleh memahami maksud Tuhan di dalam kebenaran firman ini, dan Kau boleh memperoleh sukses bukan hanya di dunia ini, tapi sampai dalam kerajaan sorga. Dalam nama Yesus, amin. Oke saudaraku, perencanaan untuk sukses. Planning for success. Untuk sukses, kita pasti akan berencana. Apa rencana kita? Itu akan menentukan Anda sukses atau tidak. Nah, sekarang kita akan coba lihat dari sudut pandang Alkitab. Kira-kira apa itu kesuksesan? Tapi sebelumnya mari kita lihat ayat yang melandasi pembahasan kita, yang diambil dari Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Firman Tuhan berkata seperti ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saudara, ingat baik-baik. Kristus adalah Tuhan kita dan kita ini hamba. Hamba yang mengerjakan pekerjaan dari Dia yang mengutus kita. Kita yang adalah hamba. Tapi diingatkan untuk kita kerjakan dengan segenap hati. Bagaimana kita mengerjakan pekerjaan kita dengan segenap hati, sehingga dengan pekerjaan kita, kita boleh mencapai sukses. Mari kita pelajari pelajaran kita sehubungan dengan kesuksesan. Sukses bagi banyak orang, jika ia sudah memiliki harta, kekayaan, memiliki istri yang cantik, dan lain sebagainya, mereka akan katakan, oh dia itu sudah sukses. Iya, mungkin dari pandangan dunia kita katakan seperti itu. Tapi apakah dari pandangan Alkitab, hanya sejauh ini kesuksesan yang kita katakan sukses? Mari kita coba lihat, karena tokoh-tokoh Alkitab menceritakan bagaimana kesuksesan mereka, bukan hanya di awal daripada pelayanan mereka, di awal daripada pekerjaan mereka, tetapi mereka juga sukses sampai mereka boleh dikatakan orang-orang besar, orang-orang yang luar biasa. Yusuf diantaranya. Pada awalnya, mungkin dia hanya seorang muda yang dikenal sebagai seorang yang suka menceritakan kelakuan-kelakuan kakak-kakaknya yang tidak benar. Dia kemudian akhirnya dijual, dan setelah dijual, di tempat di mana dia tinggal, dia tetap menghidupkan prinsip kebenaran, dan dia dimasukkan ke dalam penjara. Tapi dalam penjara kemudian, dia tetap menunjukkan bahwa dia adalah umat Tuhan. Dan akhir daripada cerita ini, dia berada di istana menjadi Perdana Menteri. Sehingga kita katakan kisah ini lebih tepat kita berikan judul dari penjara kepada istana. Jadi dari penjara ke istana. Jadi tadinya mungkin dia mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, tapi pada akhirnya dia boleh berada di puncak sukses. Apakah kesuksesan dia nanti ketika dia menjadi Perdana Menteri? Kisah yang lain, Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah seorang tokoh yang senang melayani dan mengorbankan segala-galanya untuk pelayanan. Nah saudaraku, kisah tentang Yohanes Pembaptis ini kisah mungkin yang menyedihkan. Dalam pelayanannya, dia ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, dan dia dipancung. Dari penjara ke kuburan. Kalau Yusuf dari penjara ke istana, kalau Yohanes Pembaptis dari penjara ke kuburan. Tapi dua-duanya adalah orang yang sukses. Karena kita sedang berbicara dari konteks Alkitab. Dari konteks Alkitab, kita tidak melihat seseorang dia mati, kemudian dia tidak punya pengharapan, tapi kita melihat dari sisi di mana ketika dia dalam pelayanan, dia berhasil,
kemudian dia mengalami apa yang disebut dengan syahid, dia bukan hanya mencapai sukses di dunia ini, tetapi kesuksesannya sampai di dalam kerajaan sorga. Makanya ketika kita mengukur sudut pandang kesuksesan dari sisi Alkitab, kita sedang membahasnya bukannya sukses sebatas dunia, apa yang kita raih menjadi berkat bagi orang lain, tetapi kita juga akan sukses dalam kerajaan sorga. Karena itu mari kita coba lihat pelajaran-pelajaran penting yang kiranya ini boleh menolong kita menjadi umat-umat Tuhan yang sukses. Suksesnya di mana? Di dunia ini, bahkan sampai di dalam kerajaan sorga. Pelajaran pertama, hal terutama yang pertama. Di dalam buku Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Ini, sekuat tenaga. Jadi apa saja yang ada di hadapan kita yang sementara kita kerjakan, kerjakan dengan segenap tenaga. Jika saudara-saudara ingin sukses dalam hidup ini, bersiaplah untuk kehidupan yang berikutnya di dalam kerajaan sorga. Kenapa saya katakan seperti itu? Ketika kita sedang mengerjakan pekerjaan di dunia ini, sambil kita melihat bahwa ada mahkota kehidupan yang disiapkan di seberang sana oleh Yesus kita, maka kita akan termotivasi untuk mengerjakan segala sesuatu dengan segenap hati. Namun dalam mengerjakan pekerjaan ini, kita jangan berpangku tangan, jangan bermalas-malas, tapi mari kita fokus dan kita buat komitmen dengan Tuhan. Nah, pelajaran kali ini, pelajaran tentang hal terutama yang pertama, ada hal penting yang dibuat oleh Yakub sebelum dia dikatakan sukses. Oleh karena dia membuat komitmen, dia membuat pengakuan kepada Allahnya. Apa pengakuannya? Dia katakan di dalam Kejadian pasal 28 ayat yang ke-21. Dia katakan begini, Tuhan akan menjadi Allahku. Ini komitmen yang dibuat oleh Yakub. Dia jadikan Tuhan yang terutama, yang pertama dalam hidupnya. Kemudian bukan hanya sampai di situ. Ayat yang ke-22, ketika dia menyatakan komitmen ini, dia tambahkan satu komitmen yang lain. Semua yang ia peroleh, dia katakan, akan kukembalikan 1/10. Jadi ada dua komitmen di sini. Komitmen untuk setia kepada Allah yang adalah pemberi hidup, dan dia akan setia untuk membalas kebaikan Allah melalui mengembalikan 1/10 dari berkat yang Tuhan berikan bagi dia. Ini hal terutama yang pertama yang dibuat oleh Yakub dalam peristiwa ini. Dan akankah kita secara proaktif melakukan semua pekerjaan kita dan kita tidak lupakan komitmen kita? Kita akan tetap setia kepada Tuhan dan kita akan tetap setia kembalikan milik Tuhan. Nah, saudaraku, saya percaya baik orang-orang tua, orang-orang muda akan mampu mengerjakan dengan segenap hati. Anak-anak akan juga mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab mereka, itu mengembangkan keterampilan fisik mereka, mental mereka untuk belajar. Dan lebih spesial orang muda dalam mempersiapkan diri untuk kehidupan selanjutnya. Seperti halnya Yakub. Sebelum dia menemui pasangan hidupnya, dia membuat komitmen. Komitmennya yaitu, Tuhan akan menjadi Allahku dan aku akan kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Akankah menjadi komitmen saya dan saudara? Akankah menjadi komitmen kita semua yang ada saat ini? Pelajaran selanjutnya, pelajaran tentang berkat pekerjaan. Kejadian 28 ayat 1. Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Nah, lihat, ini berkat pekerjaan yang sudah dibuat oleh Yakub sendiri. Yakub tadinya dia buat komitmen untuk menjadikan Tuhan sebagai Allahnya dan komitmen untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Dan ditambah lagi, apa yang ditambahkan di sini dalam pelajaran ini? Dia senantiasa mendengarkan pesan daripada ayahnya Ishak. Pengkhotbah pasal 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Ini adalah nasihat yang istimewa
yang dapat diterapkan pada semua bidang kehidupan, saudaraku. Karena ketika kita diajak untuk mengingat pencipta kita, kita sedang mengingat tentang sumber berkat kita. Itu termasuk pendidikan kita, bagaimana kita mencari nafkah, bahkan bagaimana kita memenuhi kebutuhan dasar kita, yaitu makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Fokus kita ialah pencipta kita, ingat. Seperti Yakub, fokusnya adalah pencipta, dan dia membuat komitmen, dan dia kemudian memperoleh berkat karena dia mendengarkan apa kata orang tua. Jadi anak-anak, jangan pernah bosan mendengarkan nasihat daripada orang-orang tuamu. Pertanyaan, bagaimanakah seharusnya keterlibatan pencipta kita saat memilih pencipta, atau keterlibatan Allah saat kita memilih pasangan hidup? Ingat baik-baik bahwa pertama, tirulah dia dengan lebih memperhatikan hal batinia daripada lahiriah. Pastikan juga bahwa saudara-saudara dapat berbagi seluruh hidup Anda, termasuk kehidupan rohani Anda dengan pasangan Anda. Jadi lihat kebutuhan yang penting ini, yaitu kebutuhan spiritual dari dia yang adalah pasangan Anda. Dan kemudian tirulah dari kehidupan tokoh-tokoh Alkitab yang sukses, saya katakan. Sukses bukan hanya di dunia ini, tapi sukses dalam kerajaan sorga. Karena berkat yang diperoleh oleh karena mendengarkan firman, mendengarkan apa yang menjadi nasihat yang baik dari orang tua. Kemudian, tahun-tahun produktif. 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ini luar biasa. Luar biasa. Teguran yang keras. Artinya kita perlu memperhatikan orang-orang di sekitar kita, terlebih sanak saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Nah, dalam keadaan yang ideal, suami akan menjadi pencari nafkah utama daripada keluarga. Dengan demikian istri dapat mendidik anak-anaknya sehingga pada akhirnya menjadi manusia yang mandiri dan siap menerima hidup yang kekal secara sadar. Gaya hidup modern atau beberapa keadaan luar biasa mungkin membuat berbagi tanggung jawab hal itu. Ya, mereka mulai tukar pekerjaan. Oh boleh, tidak apa-apa. Ada istri yang kemudian akan menafkahi suami. Nah, menurut Alkitab, setiap keluarga Kristen harus memelihara anak-anak mereka dan memberikan mereka suasana Kristen di rumah. Ajari mereka untuk memiliki sikap yang baik terhadap pekerjaan dan pastikan mereka mendapatkan pendidikan yang baik. Nah, saudaraku, pelajaran kita adalah pelajaran yang penting oleh karena anak-anak yang dibawa ke dalam dunia selama masa kehidupan ini disebut pusaka daripada Tuhan. Pusaka daripada Tuhan. Karena itu, kita perlu menjaga mereka sesuai dengan caranya Tuhan. Makanya ketika tahun-tahun yang kita lewati adalah tahun-tahun yang menghasilkan, kita buat anak-anak kita sadar bahwa mereka ada saat ini oleh karena hasil daripada berkat yang Tuhan berikan melalui mungkin para orang tua. Kita yakinkan mereka bahwa mereka ini benar-benar adalah pusaka daripada Tuhan. Mazmur 127 ayat yang ketiga. Kalau anak-anak kita adalah milik pusaka daripada Tuhan, bagaimana kita memperlakukan mereka? Bagaimana kita membuat suasana Kristen di dalam rumah, memberikan contoh kepada mereka? Saya percaya kita akan melakukan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Pena inspirasi dalam buku The Desire of Ages, chapter 7, halaman 72. Semuanya harus mencari sesuatu untuk dilakukan. Ia akan berfaedah bagi dirinya sendiri dan menjadi pertolongan bagi orang lain. Allah telah menentukan pekerjaan sebagai suatu berkat, dan hanyalah pekerja yang rajin yang mendapat kemuliaan dan kegembiraan hidup sejati. Kerelaan Allah diberikan hingga
dengan jaminan kasih atas anak dan orang muda yang dengan sukaria turut memikul kewajiban rumah tangga, menolong ibu dan bapak dalam tanggung jawabnya. Anak-anak yang begitu akan pergi keluar dari lingkungan rumah tangga dan kemudian jadi anggota masyarakat yang berguna, yang produktif. Jadi saudara, ketika kita melatih mereka di rumah, mempersiapkan mereka di rumah, tahun-tahun yang kita berikan bagi mereka, ini akan menghasilkan anak-anak yang terbaik, yang bukan hanya berguna bagi masyarakat, berguna bagi pekerjaan Tuhan, bahkan mereka juga akan boleh mempersiapkan diri mereka dan masa depan mereka untuk hari Maranatha. Kemudian pelajaran selanjutnya, bekerja dengan integritas. Kolose pasal 3:23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, karena kita memang sedang bekerja untuk Tuhan. Paulus, dia berikan nasihat kepada kita untuk selalu melakukan pekerjaan kita dengan baik. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, kemudian kita kerjakan dengan serius. Oh, kalau orang sementara perhatikan, kita kerjakan dengan serius. Tapi kalau tidak, bagaimana keadaan kita? Saya percaya kita akan jadi umat-umat Tuhan yang bekerja dengan integritas, jujur. Kita dipanggil untuk bekerja dengan integritas dan harus selalu menyenangkan Tuhan daripada menyenangkan manajer atau menyenangkan klien kita. Mari kita datang bekerja untuk menyenangkan Tuhan. Banyak majikan akan diberkati oleh para pekerja yang jujur, seperti Laban diberkati oleh karena pekerjaan Yusuf yang setia, Yakub yang setia. Jadi lewat saudara-saudara yang mungkin sebagai pekerja di perusahaan, bos Anda juga diberkati. Anda bisa lihat cerita ini. Laban diberkati oleh karena kesetiaan Yakub dalam bekerja. Yakub bekerja dengan integritas. Ternyata ini akan menularkan berkat kepada orang lain. Kisah Yusuf juga adalah contoh yang lain. Dia mulai sebagai budak tingkat rendah, tetapi akhirnya menjadi manajer rumah di tuannya Potifar. Yusuf menghargai integritas dan berkat Allah terjadi melalui dia. Bukankah ini hal yang serupa yang ingin terjadi di tengah-tengah kita? Integritas, bekerja dengan integritas akan menjadikan kita berkat. Berkat bagi kita, berkat bagi orang lain, bahkan berkat kekekalan yang akan kita peroleh tatkala Yesus datang kedua kali. Pena inspirasi dalam buku Life Sketches of Ellen G. White, chapter 51, halaman 353. Pena inspirasi berkomentar, ada kehormatan dalam kelas pekerjaan apapun yang penting untuk dilakukan. Biarlah hukum Allah dijadikan standar tindakan, dan itu memuliakan dan menguduskan semua pekerjaan. Kesetiaan dalam melaksanakan setiap tugas menjadikan pekerjaan itu mulia dan mengungkapkan karakter yang dapat disetujui Allah. Luar biasa. Karakter yang disetujui Allah ialah mengerjakan dengan setia, dengan jujur, apa yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan, apa saja itu. Mungkin di tempat di mana kita bekerja, kerjakanlah itu dengan segenap hati. Dengan demikian, Anda akan jadi berkat di tempat di mana Anda bekerja. Saudaraku, pelajaran yang terakhir, mencari nasihat Allah. Mazmur 1 ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mari kita perhatikan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukankah ini keinginan setiap manusia? Kita bikin ini berhasil, bikin itu berhasil. Bukankah ini keinginan kita? Nasihat utama Alkitab untuk mencapai kesuksesan adalah menghindari kejahatan dan menjadikan hukum Allah sebagai kesukaan, delight. Nasihat lain dalam Alkitab ada banyak. Amsal 3 ayat 5. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, tetapi carilah nasihat Allah. Jadi nasihat Allah
Amsal 27 ayat 23 24, membuat catatan pendapatan dan pengeluaran, artinya buat drafts sehingga kita dengan bijak akan mengelola keuangan kita. Cari petunjuk Tuhan, cari nasihat Tuhan. Amsal 15 ayat 16, hidup sesuai dengan kemampuan kita dan belanjakan lebih sedikit dari yang Anda hasilkan. Artinya, kita berusaha untuk save money. Karena kalau kita tidak buat seperti ini, tidak ada pengaturan anggaran belanja, kemudian kita tidak save money, bahaya. Ada kebutuhan-kebutuhan mendesak, tiba-tiba kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan. Makanya cari nasihat Allah. Dan ini adalah salah satu nasihat Allah. Apalagi nasihat Allah yang lain. Amsal 6 ayat 6 dan 8. Simpan sebagian daripada penghasilan Anda. Masih sama. Amsal 22 ayat yang ke-7. Hindari hutang. Mungkin seperti COVID-19. Seperti kusta. Amsal 13 ayat 4. Jadilah pekerja yang rajin. Mulai 3 ayat 10. Setialah mengembalikan milik Tuhan melalui persepuluhan dan persembahan. Dan Matius 25 ayat 14 sampai 21. Ingatlah hidup yang kekal saat Anda menjalani hidup ini. Fokus kepada masa depan, fokus kepada hidup kekal, maka hidup di dunia ini Anda akan selalu mengerjakan dengan segenap hati. Ini nasihat-nasihat Allah, dan kita perlu cari sebanyak mungkin nasihat dan petunjuk Allah. Ia akan menjadikan kita sukses, dan kesuksesan itu bukan hanya sebatas di dunia ini, tapi sampai dalam kerajaan sorga. Ellen G. White dalam buku Education, chapter 15, halaman 138. Jadi usaha atau panggilan kita adalah sebagian dari rencana Allah yang besar, dan selama hal itu dilakukan sesuai dengan kehendaknya, ia sendiri bertanggung jawab atas hasil-hasilnya. Kawan sekerja, bagian kita adalah setia menaati pimpinannya. Jadi, tidak ada tempat untuk merasa cemas. Kerajinan, kesetiaan, kepedulian, penghematan, dan ketelitian amat diperlukan. Setiap kemampuan harus dikerahkan sampai pada batas kapasitasnya yang tertinggi. Tetapi, ketergantungan bukanlah atas hasil usaha kita yang sukses, melainkan atas janji Allah. Jadi inilah saudaraku, poin penting yang perlu kita maknai. Semuanya atas janji Allah untuk mencapai sukses. Tapi mari kita kerjakan sesuai dengan kapasitas maksimal bahkan yang boleh kita lakukan untuk melayani Tuhan. Saudaraku, saya percaya kita akan sukses dengan melihat dari petunjuk-petunjuk, bahkan contoh-contoh dari tokoh-tokoh Alkitab yang hidupnya sukses. Karena ingat, kesuksesan dalam konteks Alkitab, sukses bukan hanya di dunia ini, tapi sukses sampai dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk petunjuk firman saat ini yang akan jadikan kami sukses bukan hanya di dunia ini, tapi sampai dalam kerajaan sorga. Mampukan kami untuk melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk petunjuk firman saat ini. Terus berkati semua anak-anak Tuhan yang mendengarkan channel ini. Kiranya mereka akan berkomitmen untuk menjadikan Tuhan sebagai Allah mereka, dan mereka akan terus dengan setia melakukan semua pekerjaan mereka dengan sebaik-baiknya, dengan segenap hati, dan mereka mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu menuntun kami semua sekarang, besok, sampai Yesus datang. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.